Halo teman-teman semua, apa kabar nih? Semoga selalu semangat ya dalam menimba ilmu. Oke, kali ini kita akan membahas tentang pemanfaatan rekayasa genetik di bidang pertanian. Teman-teman udah pada gak sabar kan? Terkait materi kali ini, yuk kita bahas lebih jauh. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh mengenai apa sih rekayasa genetik dan pemanfaatannya dalam bidang pertanian, di sini ada dua gambar nih teman-teman. Kira-kira dari gambar ini maksudnya apa ya? Oke, dapat dilihat ya teman-teman bahwa populasi setiap manusia yang terus saja meningkat setiap tahunnya akan mempengaruhi kehidupan kita. Maksudnya kehidupan kita bagaimana? Nah, dari populasi yang terus meningkat tentunya akan berpengaruh sekali bagi bumi ini teman-teman. Karena dengan meningkatnya populasi yang terus meningkat akan menimbulkan suatu permasalahan, yaitu berkurangnya lahan di bumi ini, terutama dalam bidang pertanian nih teman-teman. Jika lahan di bumi ini berkurang, maka bidang pertanian pun akan berkurang. Karena apa? Sumber kehidupan kita berasal dari pertanian teman-teman. Oke, untuk memperjelasnya kita lanjut yuk ke materi selanjutnya. Nah, sebelum lanjut ke materi selanjutnya, kita harus tahu dulu nih. Menurut data World Population Review per pekan kedua Februari 2023, jumlah penduduk bumi tembus sampai 8 miliar jiwa. Dari hal ini dapat dilihat bahwa semakin besar jumlah penduduk yang meluas, maka lahan di bumi semakin berkurang, terutama lahan pertanian yang sangat berperan bagi kehidupan manusia. Jadi teman-teman, setiap tahunnya penduduk di muka bumi ini semakin terus meningkat, dan dengan meningkatnya populasi dunia ini akan menimbulkan suatu masalah. Kira-kira solusi terbaik apa untuk bisa menanggulangi permasalahan ini ya teman-teman? Oke, kita akan bahas yuk. Selanjutnya yaitu bioteknologi mempengaruhi kehidupan. Apa sih yang dimaksud dengan bioteknologi itu? Yaitu suatu ilmu dalam genetika yang menyangkut permasalahan terkait penerapan penggunaan sistem hayati untuk berguna bagi kehidupan. Salah satu pemanfaatannya dalam bidang bioteknologi ini yaitu melalui proses rekayasa genetik. Jadi proses rekayasa genetik ini adalah salah satu pemanfaatan atau implementasi dari bioteknologi untuk menyelesaikan suatu permasalahan-permasalahan dan uji coba dari setiap masalah yang ada di bumi ini. Oke, untuk lebih jelasnya, kita akan lanjut nih dengan materi-materi selanjutnya. Stay tune teman-teman. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam materi rekayasa genetik. Apa sih rekayasa genetik itu? Rekayasa genetik merupakan bentuk usaha yang dilakukan dengan sengaja oleh manusia untuk memodifikasi, mengubah, atau menambah susunan suatu gen dengan material baru ke dalam suatu organisme untuk mendapatkan generasi yang sesuai. Penerapan terhadap rekayasa genetik ini berupa rekayasa pada pertanian dan peternakan ataupun yang lainnya. Dengan adanya rekayasa genetik ini merupakan salah satu upaya untuk menyelesaikan masalah tadi, yaitu populasi dunia yang semakin terus meningkat dan akan menimbulkan kurangnya lahan di muka bumi ini. Maka timbullah suatu ide para ilmuwan yaitu dengan adanya rekayasa genetik. Nah, teman-teman bisa dilihat ya, ada dua gambar nih. Nah, gambar ini apa sih pendapat kalian terhadap gambar tersebut? Nah, terlihat pada gambar tersebut jelas terlihat bahwa adanya permasalahan yang berkaitan dengan aspek pertanian. Nah, pada gambar pertama terlihat bahwa lahan pertanian yang semakin berkurang akibat lahan pertanian ini tergantikan menjadi suatu perumahan ataupun perkantoran dan lain-lain. Nah, selain itu di lahan pertanian yang berkurang ini, di gambar kedua terlihat tanaman yang ada pada lahan pertanian tersebut
tidak jadi panen atau gagal panen yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti cuaca yang panas yang mengakibatkan kekeringan, serangan hama, dan lain-lain. Berdasarkan dari permasalahan yang terlihat pada gambar tersebut, maka diperlukan adanya suatu solusi untuk bisa mengatasi persoalan terkait permasalahan di bidang pertanian tersebut. Nah, apa sih yang harus kita lakukan? Nah, salah satunya itu bisa kita lakukan terkait bagaimana supaya tanaman yang ditanam tersebut dapat tahan terhadap berbagai serangan hama dan tahan terhadap berbagai cuaca yang melanda, sehingga nantinya tanaman tersebut yang ditanam akan menghasilkan panen yang banyak dan juga berkualitas. Tahukah kalian, kebanyakan saat ini masih banyak para petani yang melalui proses penanamannya itu masih menggunakan cara tradisional atau konvensional. Nah, dari cara penggunaan penanaman yang dilakukan ini, hal ini memerlukan waktu yang lama dan juga hasil panennya belum tentu, sehingga dalam prosesnya ini, baik dalam penanaman berupa jagung, padi, dan tumbuhan lainnya ini kan dilakukan secara tradisional dengan cara pemberian benih pada lahan secara mandiri dengan menggunakan mesin ataupun alat sederhana. Lalu dilakukan proses pemupukan, penyemprotan pestisida agar terhindar dari hama. Namun, lagi-lagi nih, cara penanaman secara tradisional ini tidak efektif dan efisien dengan hasil panen yang didapat tidak menentu, dan ini berakibatkan nantinya tidak menghasilkan hasil panen yang sesuai yang diharapkan seperti itu. Berdasarkan permasalahan dan hasil panen yang tidak banyak dan tidak menentu seperti tersebut, dibuatlah suatu inovasi dengan penerapan dari ilmu biologi yaitu genetika melalui proses rekayasa genetik dengan membentuk tanaman transgenik. Nah, dari penggunaan penanaman secara tradisional atau konvensional ini ternyata menimbulkan berbagai dampak. Nah, dari penggunaan penanaman secara konvensional ini menghasilkan beberapa dampak yang negatif disebabkan oleh adanya penggunaan pestisida saat proses penanaman tumbuhan tersebut. Nah, dalam penggunaan pestisida ini bertujuan di mana agar tanaman yang ditanam tidak terkena serangan hama. Dan dari adanya penggunaan pestisida ini ada dampak baik dan juga dampak buruknya. Nah, dari dampak buruknya ini karena senyawa yang ada di dalam pestisida ini kan senyawa kimia yang nantinya akan menimbulkan kerusakan bagi lingkungan dan bisa juga menimbulkan kematian organisme yang ada di lingkungan sekitar. Nah, untuk para petani yang melakukan proses menggunakan pestisida ini dapat menimbulkan gangguan pada kesehatannya juga. Oleh sebab itu, diperlukan adanya suatu inovasi yang dapat menggantikan proses penanaman secara konvensional. Nah, dari adanya proses inovasi tersebut diharapkan nantinya akan lebih baik dan tidak menimbulkan kerusakan bagi lingkungan sekitar. Nah, dari berbagai permasalahan yang terjadi di bidang pertanian tersebut, apa sih yang bisa kita upayakan yang menjadi solusinya? Nah, untuk menjawab permasalahan tersebut, terdapat berbagai solusi nih teman-teman. Yang pertama, melalui rekayasa genetik dengan membuat tanaman transgenik. Nah, solusi yang dilakukan ini dengan melalui adanya proses rekayasa genetik, yaitu dengan membentuk tanaman yang mempunyai nilai gizi yang lebih, serta tahan terhadap berbagai hama dan juga cuaca. Proses yang dilakukan yaitu dengan membentuk tanaman transgenik, diantara
Caranya melalui adanya proses penyisipan menggunakan mikroorganisme ke dalam tanaman yang kita inginkan. Nah, proses penggunaan mikroorganisme ini berupa bakteri. Nah, selanjutnya solusi yang berikutnya yaitu dengan menggunakan kultur jaringan pada tumbuhan. Kultur jaringan tumbuhan yaitu suatu cara yang dilakukan berupa pengisolasian bagian pada tanaman berupa protoplasma sel atau jaringan pada tumbuhan yang memiliki tujuan untuk memperbanyak tanaman. Melalui cara ini akan didapatkan atau dihasilkan bibit yang berkualitas, yang baik, yang bebas dari serangan hama, dan juga dari hasil kultur jaringan ini akan didapatkan hasil panen dalam waktu yang singkat. Selanjutnya, cara yang ketiga yaitu mengenai pengelolaan hama terpadu atau PHT. Pengolahan hama ini diperlukan sebagai suatu cara sebagai solusi yang bisa diterapkan. Pengolahan hama ini dilakukan dengan harapan yaitu dapat mengurangi penggunaan pestisida yang mengandung senyawa kimia yang penggunaannya bisa kita meminimalisir atau menguranginya. Dan dari pengolahan hama terpadu ini diharapkan juga tanaman akan tumbuh dengan baik dan mendapatkan hasil panen yang banyak dan juga berkualitas. Nah, tadi kan sudah disinggung nih mengenai tanaman transgenik. Nah, teman-teman pasti bertanya kan, apa sih yang dimaksud dengan tanaman transgenik? Nah, tanaman transgenik ini merupakan suatu tanaman yang dihasilkan dari proses rekayasa genetik, yang dimana tanaman transgenik ini adalah tanaman yang memiliki gen atau telah disisipi gen dari organisme lain. Ada pula yang menyebutkan bahwa ini merupakan genetically modified organisme. Teknologi rekayasa genetik ini sudah dimanfaatkan untuk perbaikan sifat atau karakter tanaman, meliputi tahan terhadap cekaman biotik dan abiotik, toleran herbisida, serta untuk memodifikasi kualitas tanaman. Nah, adapun contoh dari tanaman rekayasa genetik yaitu pada tanaman tomat, padi, kentang, jagung, kapas, dan lainnya. Nah, bagaimana sih tanaman transgenik ini bisa ada? Nah, untuk menjawab hal tersebut diterapkan bahwa tanaman transgenik ini yaitu diperlukan satu mikroorganisme yang bisa digunakan. Nah, transgenik ini adalah tanaman yang telah direkayasa bentuk maupun kualitas melalui penyisipan gen atau DNA binatang, bakteri, mikroba, atau virus untuk tujuan tertentu. Nah, terkait dengan tanaman transgenik ini yaitu dengan menggunakan mikroorganisme kan teman-teman. Nah, mikroorganisme yang digunakan yaitu berupa bakteri. Nah, nama bakterinya yaitu Bacillus thuringiensis, yang dimana berperan dalam menghasilkan racun yang dapat membunuh hama pada tanaman. Nah, hal ini dilakukan agar tanaman terhindar dari hama serta meningkatkan produktivitas hasil panen. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai golden rice. Golden rice ini merupakan salah satu contoh dari tanaman transgenik atau GMO, genetically modified organism. Golden rice ini adalah hasil penelitian seorang ilmuwan rekayasa hayati asal Swiss, Ingo Potrykus dan Peter Bayer pada tahun 1999. Golden rice ini berbeda dari beras biasanya yang hanya berwarna putih. Hal ini karena beras tersebut disisipi gen yang dapat membentuk beta-karoten, sumber vitamin A, sehingga golden rice akan berwarna kekuningan. Dalam hal golden rice, dua gen ini dimasukkan dalam rice genome dengan rekayasa genetik sehingga terjadi akumulasi dari beta-karoten di dalam gabah. Pada tahun 2012, Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan bahwa sekitar 250 juta anak-anak prasekolah mengalami defisiensi vitamin A. Memberikan anak-anak vitamin A dapat mencegah kematian sekitar sepertiga dari semua kematian balita.
yang berjumlah hingga 2,7 juta anak-anak dari kematian terutama di negara berkembang yang mayoritas makanan utamanya adalah nasi yang terbuat dari beras. Tujuan dari pembuatan beras emas atau golden rice ini yakni supaya mampu menyediakan rekomendasi harian yang dianjurkan dari vitamin dalam 100 hingga 200 gram beras yang berhubungan dengan konsumsi keseharian dari anak-anak yang masyarakatnya mayoritas memakan beras. Selain menjadi solusi, ternyata rekayasa genetika juga dapat menjadi kekhawatiran bagi sebagian orang, yang dimana mereka takut bahwa rekayasa genetika ini menjadi pengaruh terhadap tanaman lain. Adanya perkembangan hasil rekayasa genetika seperti tanaman transgenik dapat menyebabkan tanaman gulma atau tanaman pengganggu sulit untuk dikendalikan. Tanaman transgenik yang resisten dapat membuat kehilangan sifat resisten tersebut, sehingga menyebabkan petani mau tidak mau harus menggunakan bahan kimia seperti penggunaan pestisida yang bersifat toksik untuk memberantas para hama atau gulma yang mengganggu perkembangan suatu tanaman. Lalu yang kedua, tanaman hasil rekayasa genetika merupakan tanaman yang bersifat karsinogenik, yang dimana dapat berpotensi menyebabkan pertumbuhan sel kanker. Dan tanaman transgenik juga dikenal akan gizinya yang minim karena kandungannya telah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga kandungan alaminya dari produk hasil rekayasa genetika ini yang dimilikinya akan menghilang. Selain berimbas pada tanaman lain, rekayasa genetika juga membuat kekhawatiran terhadap hewan ternak. Hewan ternak yang diberi makanan dari hasil produk rekayasa genetika dapat mempengaruhi perkembangan dalam tubuhnya, di mana hewan ternak tersebut dapat mengalami perubahan dalam perutnya yang dapat mengindikasikan penyakit seperti kanker, mengalami kerusakan ginjal, dan organ tubuh lainnya, serta dapat menghambat pertumbuhan otak. Di samping dari adanya kekhawatiran tadi, ternyata ada juga loh keunggulan dari rekayasa genetika sendiri. Nah, berikut merupakan beberapa keunggulan dari adanya rekayasa genetika. Yang pertama, rekayasa genetika mampu memindahkan suatu materi genetik dari sumber yang sangat beragam, yaitu dengan ketepatan tinggi dan dapat terkontrol dalam waktu yang singkat. Yang kedua, melalui proses rekayasa genetika telah berhasil dikembangkan berbagai organisme maupun produk yang menguntungkan bagi kehidupan manusia. Contohnya seperti tanaman transgenik dan genetically modified organism atau GMO, yang dimana organisme itu telah diubah gen-gennya melalui teknik rekayasa genetika. Yang ketiga, dengan adanya rekayasa genetika dapat mengurangi biaya yang besar dan dapat meningkatkan jumlah penyediaan bahan yang digunakan dalam dunia pengobatan, pertanian, hingga dunia industri sendiri. Yang keempat, rekayasa genetika dapat mengembangkan dan menghasilkan tanaman-tanaman pertanian yang bersifat unggul. Yang terakhir, rekayasa genetika dapat menukar gen dari suatu organisme ke organisme lain sesuai dengan yang diinginkan manusia, serta mampu menginduksi sel untuk membuat bahan-bahan yang sebelumnya tidak pernah ada. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari penjelasan materi tadi, yaitu pertumbuhan penduduk yang terus-menerus bertumbuh dapat membuat dampak terhadap kebutuhan pangan yang meningkat. Oleh karena itu, diperlukannya cara yang efisien untuk memenuhi kebutuhan pangan
dengan penggunaan ilmu genetika, yaitu berupa rekayasa genetika untuk meningkatkan hasil pangan. Itu dia sekilas cuplikan video mengenai pemanfaatan rekayasa genetika di bidang pertanian. Semoga video ini bermanfaat dan dapat membantu teman-teman dalam belajar. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa.